Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan kuliah ini walaupun hanya melalui daring saja. Kedua kalinya tak lupa kita hanturkan salawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni minaz zulumati ila nur. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kreativitas anak usia dini, Ibu Rifki Ayu Rosmita, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pendekatan pengukuran bakat kreativitas, manfaat pengukuran kreativitas, dan tujuan pengukuran kreativitas. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama. Perkenalkan, nama saya Mulyaningsih dengan NIM 200110031 akan menjelaskan tentang pendekatan pengukuran bakat kreativitas. Langsung saja, pengukuran kreativitas dapat dibedakan atas pendekatan-pendekatannya yang digunakan untuk mengukurnya, yaitu yang pertama, analisis objektif. Pendekatan objektif adalah untuk menilai secara langsung kreativitas suatu produk berupa benda atau karya-karya kreatif lainnya yang diobservasi wujud fisiknya. Kelebihan metode ini adalah secara langsung menilai kreativitas yang melekat pada objeknya, yaitu kreatif. Yang kedua, pertimbangan subjektif. Pendekatan ini dalam melakukan pengukurannya diarahkan kepada orang atau produk kreatif. Cara pengukurannya menggunakan pertimbangan penelitian seperti yang dikemukakan Perancis Galton Castel-Cox. Produser pengukurannya ada yang menggunakan catatan sejarah dan biografi. Adapun kelemahannya, setiap penimbang mempunyai profesi berbeda terhadap yang disebut kreatif dan dipengaruhi faktor lain. Yang ketiga, inventor kepribadian. Pendekatan inventor kepribadian ini tujuannya untuk mengetahui kecenderungan kepribadian kreatif seseorang untuk korelat kepribadian yang berhubungan dengan kreativitas. Kepribadian kreativitas meliputi sikap, motivasi, minat, gaya berpikir, dan kebiasaan-kebiasaan dalam berperilaku. Alat ukurnya skala sikap kreatif atau Munandar pada tahun 1997, skala kepribadian kreatif atau Desi Supriyadi pada tahun 1985. Alat ukurnya ini dapat mengidentifikasi perbedaan kreatif karakteristik orang-orang kreativitasnya rendah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Usmanti, kelas 2B semester 2, nomor NIM 200111004. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari penjelasan pemakalah sebelumnya, yaitu 4. Investor biografis. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan berbagai aspek kehidupan orang-orang kreatif, meliputi identitas pribadinya, lingkungannya, serta pengalaman hidupnya. Yang kelima, tes kreativitas. Tes ini digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam berpikir kreatif. Hasil tes dikonfirmasikan ke skala tertentu sehingga menghasilkan creative question. Pengukuran bakat kreativitas. Berbagai manfaat dan kegunaan dikemukakan untuk mengukur bakat kreativitas, namun ada 5 kegunaan penting, yaitu yang pertama, pengayaan. Tujuan utama tes kreativitas adalah untuk mengidentifikasi bakat kreativitas anak karena
Kreativitas sangat bermakna dalam hidup masyarakat, terutama orang tua dan guru ingin memberikan pengalaman pengayaan kepada mereka yang berbakat kreativitas. Nama saya Zika Alawiyah, nomor induk mahasiswa 200110035. 2. Remedisiasi. Alasan untuk melakukan pengukuran atau asesmen adalah untuk mengenali mereka yang kemampuan kreativitasnya sangat rendah. Yang tidak menguntungkan adalah bahwa program remedial dalam kreativitas masih sangat langka, karena kita kurang mengetahui bagaimana melakukan hal ini. Banyak orang melihat kreativitas sebagai bakat pembawaan dan tidak sebagai suatu kapasitas yang dapat dipelajari dan dilatih. 3. Bimbingan kejujuran. Untuk membantu siswa memilih jurusan pendidikan dan karir masih tahap awal. Informasi mengenai kemampuan ini berguna dalam menyarankan siswa mengikuti pendidikan dan kejujuran yang menuntut kemampuan kreativitas. Evaluasi pendidikan. Nah, tentunya evaluasi ini sangat diperlukan untuk mengetahui sampai mana pemahaman seorang anak dalam berkreativitas. Tentunya hal ini sangatlah diperlukan karena di rumah belum tentu orang tuanya seaktif yang gurunya berikan atau seaktif gurunya mengawasi. Tentunya di rumah akan banyak kendala-kendala yang akan membuat kreativitasnya menurun dan sehingga dia tidak akan ingat lagi dengan apa yang sudah ia pelajari. Di antaranya mungkin adalah main gadget atau nonton televisi. Nah, hal itu nanti bisa membuat kreativitas atau perkembangannya semakin menurun. Oleh karena itu, untuk menetapkan kemampuannya atau pengetahuannya terkait apa yang sudah ia pelajari, apa yang sudah ia lakukan, maka tentunya di sekolah atau di tempat-tempat khusus atau di tempat-tempat ia belajar tentunya harus dibutuhkan yaitu evaluasi untuk mengetahui sampai mana bakat perkembangannya, untuk mengetahui sampai mana pemahaman dia dan perkembangannya agar bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi selanjutnya. Selanjutnya adalah manfaat daripada pengukuran bakat kreatif ini adalah untuk mengetahui pola perkembangan kreativitas. Nah, para pakar psikologi tertarik untuk mengetahui perkembangan daripada kreativitas ini karena ada dua hal. Yang pertama adalah mereka ingin mengetahui bagaimana pertumbuhan dan penurunan daripada kreativitas itu pada macam-macam orang. Nah, yang kedua adalah ingin mengetahui apakah adanya masa puncak kala mana kreativitas orang itu dilatih. Nah, ini untuk manfaat daripada pengukuran bakat kreatif, yaitu untuk mengetahui pola perkembangan. Nah, ini berdasarkan pakar daripada psikologi. Selanjutnya adalah tujuan daripada pengukuran bakat kreatif. Yang pertama di sini adalah yaitu mengidentifikasi anak berbakat kreatif. Dalam seleksi siswa kreatif untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi, tentunya sebaiknya menggunakan dua sumber untuk mengukur kreativitas. Contohnya, sebaiknya menggunakan sumber untuk mengukur kreativitas anak tersebut, apalagi untuk anak usia dini. Contohnya adalah dengan tes kreativitas, tetapi juga dengan penilaian guru agar lebih konkret. Saya Laila Furianti Ruslan, NIM 200110049. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang 2. Penelitian. Penelitian membantu kita memahami perkembangan kreativitas. Tes kreativitas dalam penelitian dapat digunakan dengan dua cara. Pertama, untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif dan membandingkan mereka dengan orang-orang biasa. Kedua, tes kreativitas dalam penelitian dapat digunakan untuk menilai dampak
pelatihan kreativitas terhadap kreativitas peserta. Yang ketiga, konseling. Konselor atau psikolog sekolah di sekolah dasar dan menengah memerlukan informasi mengenai seorang siswa yang dikirim karena sikapnya yang apatis dan tidak kooperatif, berprestasi kurang ataupun masalah lainnya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.